Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Man salaka tariqan yantalmisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ifani fi din, a'azakumullah jamaah majelis taklim ba'da salat subuh yang dirahmati Allah Jalla wa Ala. Mari kita buka, kita awali kajian rutin kita kitab hadis Arba'in An-Nawawi dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin. Ya Allah, berikanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Semoga Allah mengabulkan permohonanku. Ifani fidina azakumullah. Kesempatan yang mulia ini patut kita bersyukur pada Allah Jalla wa Ala atas nikmat dan karunia-Nya kita bisa tunaikan kewajiban kita. Salat subuh berjamaah merupakan nikmat yang besar yang patut kita syukuri. Dilanjutkan dengan amalan saleh, talabul ilm. Untuk itu kita manfaatkan waktu yang diberikan Allah Jalla wa Ala atas nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah Jalla wa Ala dengan melanjutkan pembahasan kitab hadis Arba'in An-Nawawi, hadis yang ke-11. Hadis yang ke-11. Silakan dibuka bukunya. Hadis yang ke-11. Nah, kita baca terlebih dahulu matan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari. Gan Abi Muhammadil Hasan bin Ali bin Abi Talib Sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Rawahu Tirmidzi wa Nasa'i wa qala Tirmidzi hadisun hasanun sahihun.
Adapun hadis ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridhoi anhuma, dari keduanya. Maksudnya dari keduanya yakni Ali ya, dan Husain, yang mana merupakan Al-Husain Al-Hasan merupakan sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Hasan merupakan cucu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini tergolong hasan ya, oleh dua perawi, yakni At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i, bahkan hasan sahih. Ini faedah yang pertama. Adapun isi dari hadis ini, wa raihanatihi radhiyallahu anhu maqala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Hasan merupakan putra dari sahabat Ali bin Abi Thalib dan sekaligus juga cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan merupakan juga cucu kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikhabarkan dalam sebuah riwayat yang mana Al-Hasan bin Ali, semoga Allah meridhoinya, kelak akan mendamaikan kedua belah umat Islam yang saat itu berperang. Da'ma yaribuka ila ma yaribuka, yang maknanya da' ma yaribuka, tinggalkanlah hal-hal yang meragukanmu, ila ma yaribuka, dan kerjakanlah hal-hal yang tidak meragukanmu. Dijelaskan bahwasanya dalam syarah kitab ini terkandung makna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikaruniai kelebihan dari Allah Jalla wa'ala
Jawami'ul Karim. Jawami'ul Kalim. Maknanya dari hadis ini terkandung kelebihan dari Rasulullah SAW, yang mana ucapan beliau SAW yang ringkas, ya, padat makna namun luas pengertiannya. Ini yang dinamakan Jawami'ul Kalam. Ini kelebihan dari Rasulullah SAW. Ketika hadis ini dijabarkan, akan luas maknanya. Ikhwani fillah azakumullah. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa-apa atau hal-hal yang meragukanmu, membuat kita ragu, was-was, dan kerjakan hal-hal yang tidak membuatmu ragu atau was-was atau bimbang. Dari hadis yang singkat ini kemudian dapat kita ambil faidah-faidah, ya, yang kurang lebih ada 3 faidah. Ada 3 faidah yang kemudian akan kita usahakan untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Faedah yang pertama yang dapat kita ambil dari hadis ini yang singkat namun penuh dengan makna, bahwasanya agama Islam tidak menginginkan, pemeluknya berada dalam sak, keraguan-raguan, kegelisahan. Karena apa? Karena sesuai dengan hadis Nabi, ya, da'ma yaribuk. Sesuai hadis Nabi, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Ini menunjukkan agama Islam menuntun kepada umatnya, pemeluknya, untuk meninggalkan hal-hal yang menjadi hati kita itu sak, ragu. Ini yang pertama, ya. Jadi agama Islam menginginkan umatnya berada dalam kejelasan, atau dalam arti lain bahwasanya Islam tidak menginginkan pemeluknya berada dalam keraguan-raguan atau kegelisahan. Yang pertama. Faedah yang kedua yang dapat kita ambil dari hadis tersebut, bahwasanya ketika kita menginginkan untuk tenang,
artinya terlepas dari sifat atau kondisi sak, keraguan-raguan, was-was, ya, maka tinggalkan perkara-perkara yang diragukan dan buang jauh-jauh. Nah, terutama setelah selesai ibadah, ya, terutama setelah selesai ibadah, baik sholat kita, haji, ibadah. Ketika muncul kegelisahan, kebimbangan, maka setelah selesai tinggalkan. Sebagaimana contohnya di kitab ini dicontohkan, ada seorang yang tawaf, ya, mengelilingi Ka'bah. Sudah selesai tawafnya, lalu kemudian setelah tawaf kan pergi ke makam Ibrahim untuk sholat. Nah, tiba-tiba ragu. Tiba-tiba apa? Ragu. Sudah selesai tawaf 7 kali putaran, selesai. Kemudian sholat di belakang makam Ibrahim untuk sholat. Nah, tiba-tiba setelah selesai, dicontohkan dalam kitab ini, ragu. Keraguannya apa? Tawaf saya tadi 7 putaran atau 6 putaran, ya? Kan ragu. Seharusnya berapa? 7 putaran. Karena ragu, ya, maka kemudian muncul tawaf saya tadi itu 7 atau 6 putaran, ya. Lalu apa yang harus dilakukan kalau terjadi demikian? Ya? Nah, dijelaskan dalam kitab ini, jawabannya ya nggak usah ngapa-ngapain, ya, tenang, ambil kemantapannya. Yang semulanya mantapnya 7, ya sudah 7. Adapun 6 itu kan ragu-ragu, maka tinggalkan. Karena muncul keraguan-raguan tadi itu antara 7 atau 6 itu setelah selesai tawaf. Nah, terkecuali jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau dia yakin dengan penuh keyakinannya dia baru 6 putaran, ya, maka yang diyakini itulah yang diamalkan. Maka kemudian disempurnakan menjadi 7 putaran. Dicontohkan lagi dalam kitab ini, ada seorang yang selesai sholat, entah itu sholat subuh, entah itu sholat duhur, asar, maghrib, isya, ya. Misalkan katakanlah sholat subuh, apakah
setelah selesai sholat kemudian salam tiba-tiba ragu. Tiba-tiba ragu. Apakah sudah dapat 1 rakaat atau 2 rakaat ya? Ya. Begitu pula ketika sholat asar. Apakah tadi itu saya sholat tadi itu 2 rakaat, 3 rakaat atau 4 rakaat ya? Ragu. Kan kadang-kadang kita demikian kasusnya. Sudah salam selesai namun ragu. Leku sholat mau 4 rakaat atau 3 rakaat atau 3 rakaat atau 4 rakaat. Dalam kondisi apa? Ragu. Lalu apa yang kita lakukan? Kita kembali kepada kaidahnya. Ya. Kembali kepada kaidahnya. Mengambil ya, yang kita yakini. Karena apa? Karena hukum asalnya sholat itu sah selama ya kita belum yakin bahwa kita hanya melakukan yang misalkan sholat maghrib ya. Tadi sudah 3 atau 4 ya, 4 atau 3 ya. Padahal sudah salam. Yang ragu yang mana? Yang ragu yang 4. Maka tinggalkan, kita ngambil yang tidak ragu. Berapa? 3. Nah. Tapi ternyata kok sholat duhur 4 rakaat. Saya tadi sholat duhur 3 rakaat atau 4 rakaat, ya ragu. Ternyata dia meyakini 3 rakaat. Ya. Sudah selesai salam, ya. Dia masih meyakini 3 rakaat, tambah lagi 1 rakaat. Atau sudah yakin 4 rakaat, tapi ada yang mengingatkan jamaah yang lain. Pak Imam tadi sholatnya baru 3 rakaat. Nah, didukung dengan makmum yang mengingatkan, ya, tinggal tambah 1 rakaat lagi. Kemudian salam, lalu sujud syahwi, lalu salam lagi. Nah, ini faedah yang kedua. Yang terakhir, faedah yang dapat kita ambil dari hadis tersebut ya, terkait dengan da'ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkan apa atau hal-hal yang menjadikan kita ragu terhadap hal-hal yang tidak menjadikan kita ragu. Faedah yang ketiga, bahwasanya Nabi Muhammad SAW ya, yang sesuai kita singgung di atas, diberikan kelebihan oleh Allah Jalla wa Ala jawami'ul kalim, atau ucapan yang ringkas tapi padat makna terkait dengan tinggalkan yang meragukanmu kepada yang tidak meragukan. Ini ringkas namun penuh dengan makna, dan ketika dijabarkan akan luas maknanya. Demikian jamaah rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita sampaikan dalam kajian kitab Hadis Arba'in An-Nawawi yang ke-11 ini. Pada pertemuan yang lain akan kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta